Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salma Karina Gunawan, kelas 5D Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya serta konsep ajarannya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tasawuf Sunni. Tasawuf Sunni ini adalah bentuk tasawuf yang tetap berpegang teguh pada ajaran syariat, Al-Quran dan hadis sebagai dasar pengamalannya. Mazhab ini menggabungkan antara aspek syariat dan aspek hakikat dalam Islam. Kemudian tokoh utamanya dalam tasawuf ini adalah yang pertama ada Junaid al-Baghdadi, yaitu tokoh yang dikenal dengan pendekatan rasional dan terukur dalam tasawuf, sering disebut sebagai imam tasawuf. Kemudian yang kedua ada Imam Al-Ghazali, yaitu ulama besar yang mempertemukan ilmu syariat dengan tasawuf dalam karyanya seperti Ihya Ulumuddin. Kemudian yang ketiga ada Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu pelopor pendekatan tasawuf dalam dunia keilmuan dan pemurnian ajaran Islam. Kemudian konsep ajaran dalam tasawuf ini itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, yaitu melalui ibadah, zikir, dan mujahadah untuk melawan hawa nafsu. Kemudian ada ihsan, yaitu menjadikan setiap amal ibadah dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi dan menghayati makna bahwa beribadah itu seolah-olah melihat Allah. Kemudian yang ketiga ada gabungan syariat, tarekat, dan hakikat. Kemudian yang kedua ada tasawuf falsafi, yaitu di mana jenis tasawuf ini itu memadukan unsur-unsur filsafat dengan pengalaman mistik. Pemikiran ini juga seringkali dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan Neoplatonisme. Kemudian dalam filsafat ini ada beberapa tokoh, yaitu yang pertama ada Ibnu Arabi, yaitu penggagas konsep wahdat al-wujud. Kemudian ada Al-Hallaj, yaitu tokoh tasawuf yang kontroversial karena ungkapan ana al-haq atau aku adalah kebenaran. Kemudian yang ketiga ada Zuhrawardi al-Maktul, yaitu pelopor filsafat iluminasi atau hikmah al-ijraq dalam tasawuf. Kemudian tasawuf ini itu ada beberapa konsep ajaran utama, yaitu yang pertama wahdat al-wujud, yaitu segala sesuatu yang ada adalah manifestasi dari Allah, sementara Allah adalah realitas mutlak. Kemudian kedua ada fana dan baqo. Yang fana itu adalah kehancuran ego atau diri dalam Allah. Kemudian yang baqo itu adalah bertahan dalam kehadiran Allah setelah fana. Kemudian konsep yang ketiga ada cinta ilahi, yaitu hubungan antara manusia dan Tuhan dilambangkan dengan cinta sejati yang melampaui akal manusia. Kemudian yang keempat ada simbolisme mistik, yaitu pemakaian puisi, cerita, dan metafora untuk menjelaskan pengalaman spiritual. Untuk tasawuf yang ketiga itu ada tasawuf akhlaki, yaitu mazhab ini berfokus pada perbaikan akhlak dan pembentukan karakter mulia sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Dan tokoh-tokoh dalam mazhab ini itu yang pertama ada Imam Al-Harits Al-Muhasibi, yaitu menekankan introspeksi diri untuk mencapai ketakwaan. Kemudian yang kedua ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu pendiri Thariqat Qadiriyah yang menekankan amal dan akhlak dalam tasawuf. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Athaillah Al-Sakandari, yaitu penulis kitab Hikam yang memuat hikmah-hikmah tasawuf. Kemudian dalam tasawuf ini ada beberapa konsep ajaran utama, yaitu yang pertama ada mujahadah atau bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dengan cara memperbanyak ibadah, mengendalikan keinginan, dan melatih diri. Kemudian yang kedua ada riyodah atau latihan spiritual melalui amalan seperti zikir, puasa sunnah, dan ibadah malam. Kemudian yang ketiga ada sifat-sifat mulia, yaitu mengembangkan sifat seperti sabar, syukur, tawakal, ikhlas, dan cinta kepada Allah. Kemudian yang terakhir ada tasfiyah al-qalb atau penyucian hati dari sifat-sifat buruk seperti sombong, iri, dan riya. Kemudian mazhab yang terakhir itu ada tasawuf irfani, yaitu menekankan pada pengalaman mistik langsung yang diperoleh melalui zikir, kasyf atau penyingkapan, dan musyahadah atau penyaksian spiritual. Kemudian dalam tasawuf ini ada beberapa tokoh utama, yaitu yang pertama ada Robiah al-Adawiyah, yaitu tokoh perempuan tasawuf yang terkenal dengan konsep cinta ilahi atau muhabbah. Kemudian yang kedua ada Bayazid al-Bustami, yaitu pelopor konsep fana dalam tasawuf. Kemudian yang ketiga ada Jalaluddin Rumi, yaitu penyair besar dan pendiri Thariqat Maulawiyah yang menekankan cinta universal. Kemudian dalam tasawuf ini itu ada beberapa konsep ajaran utama, yaitu yang pertama ada muhabbah atau cinta kepada Allah yang tulus tanpa mengharapkan pahala atau takut akan siksa. Kemudian kedua ada zikir dan thariqah atau zikir dianggap sebagai metode utama untuk membersihkan jiwa dan mencapai kehadiran Allah. Kemudian yang ketiga ada kasyf atau dan musyahadah. Yang pertama kasyf itu adalah penyingkapan rahasia ketuhanan yang diberikan langsung kepada seorang sufi. Kemudian yang musyahadah itu adalah penyaksian langsung kehadiran Allah dengan mata hati. Kemudian yang ajaran keempat itu adalah persatuan dengan Allah, itu bukan dalam arti fisik tetapi dalam pengalaman batin yang mendalam. Dan dari beberapa mazhab tasawuf ini itu memang memiliki beberapa pendekatan yang berbeda, namun semua mazhab tasawuf ini bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada Allah melalui jalan batiniah yang mendalam. Untuk nomor 2 yaitu menurut Syekh Zunun al-Misri, salah satu tokoh sufi terkenal, taubat itu dibagi menjadi 3 macam sesuai dengan tingkat kesadaran spiritual seseorang. Yang pertama itu ada taubat awam. Taubat awam ini adalah
taubat yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tingkat spiritual dasar. Taubat ini itu bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa lahiriah agar tidak mendapatkan murka Allah dan memperoleh pengampunannya. Dari taubat ini itu memiliki ciri-ciri, yaitu pertama, pengakuan dosa yang nyata. Jadi taubat ini itu dilakukan karena seseorang menyadari kesalahan atau dosa yang bersifat lahiriah, seperti meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangannya. Kemudian yang kedua ada penyesalan, yaitu ada rasa penyesalan atas perbuatan buruk yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga ada komitmen, yaitu disertai niat untuk tidak mengulanginya di masa depan. Kemudian taubat yang kedua ada taubat khawas atau taubat yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman spiritual yang lebih mendalam, yaitu mereka yang sudah mencapai tingkat ibadah yang lebih berkualitas. Dan taubat ini itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan hati dan jiwa dari noda-noda batin. Dalam taubat ini itu ada beberapa ciri. Yang pertama, taubat dari dosa-dosa batin, yaitu bukan hanya meninggalkan dosa lahiriah, tetapi dosa batin seperti riya, terus iri, kemudian ujub dan lalai dalam mengingat Allah. Kemudian yang kedua ada kritik diri, yaitu orang yang bertaubat pada tingkatan ini senantiasa melakukan introspeksi terhadap niat, hati, dan amal perbuatannya. Kemudian yang ketiga ada kesadaran mendalam, yaitu mereka menyadari bahwa meskipun sudah berbuat baik, masih ada kekurangan dalam keikhlasan dan ketulusan. Kemudian taubat yang ketiga ada taubat khawas al-khawas, yaitu taubat ini dilakukan oleh para wali atau ulama besar atau hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah. Ini adalah taubat dari segala bentuk keterikatan pada selain Allah. Kemudian taubat ini itu bertujuan menggapai cinta dan kedekatan sejati dengan Allah atau ma'rifatullah, serta menyadari sepenuhnya bahwa hanya Allah yang layak menjadi tujuan hidup. Kemudian dalam taubat ini ada beberapa ciri, yaitu yang pertama ada taubat dari kelalaian dalam mengingat Allah. Mereka itu merasa bersalah jika hatinya teralihkan dari Allah walaupun sejenak. Kemudian yang kedua ada meninggalkan dunia. Taubat ini mencakup meninggalkan ketergantungan pada dunia atau makhluk yang dianggap sebagai penghalang antara mereka dan Allah. Kemudian yang ketiga ada kehidupan sepenuhnya untuk Allah, yaitu segala aktivitas, pikiran, serta perasaan diarahkan hanya untuk Allah. Jadi dari beberapa taubat ini itu mencerminkan kedalaman hubungan seseorang dengan Allah, dari sekadar meninggalkan dosa hingga benar-benar menjadikan Allah satu-satunya tujuan hidup. Untuk yang pertama itu ada syariat. Syariat itu adalah aturan atau hukum lahiriah dalam Islam yang mencakup ibadah, muamalah, dan hukum-hukum agama. Syariat itu merupakan dasar dan pintu pertama menuju perjalanan spiritual. Syariat ini bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama makhluk berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian contoh dalam syariat ini seperti melaksanakan sholat 5 waktu sesuai tata cara yang diajarkan. Kemudian ada membayar zakat bagi yang mampu dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua ada thariqat. Thariqat ini adalah jalan atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui bimbingan spiritual dan latihan khusus yang dipimpin oleh seorang guru. Kemudian thariqat ini bertujuan untuk membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat tercela sehingga ibadah itu menjadi lebih khusyuk. Kemudian contoh dari thariqat itu ada berzikir secara rutin dengan jumlah tertentu dan niat yang ikhlas. Kemudian ada berguru kepada seorang ulama atau mursyid dalam tarikat sufi. Kemudian yang ketiga ada melaksanakan amalan-amalan tambahan seperti sholat malam dan membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kemudian yang ketiga ada hakikat. Hakikat ini adalah inti atau esensi kebenaran dari segala sesuatu. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami hakikat sejati ibadah dan hubungan dengan Allah, bukan sekedar aspek lahiriah. Kemudian, hakikat ini bertujuan untuk menyadari keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupan dan merasakan kedekatan dengannya secara langsung. Kemudian contoh untuk hakikat sendiri ini ada menyadari bahwa sholat bukan sekedar ibadah, tetapi sarana berkomunikasi langsung dengan Allah. Kemudian yang kedua ada melihat kekuasaan Allah dalam setiap ciptaannya sehingga hati merasa tenang dan penuh rasa syukur. Kemudian yang keempat ada makrifat. Makrifat ini adalah puncak perjalanan spiritual, yaitu mengenal Allah secara mendalam melalui pengalaman langsung, bukan hanya melalui pengalaman teori. Makrifat sendiri ini bertujuan sampai pada tingkat makrifat seseorang memiliki hubungan yang sangat intim dengan Allah, memahami rahasia-rahasianya dan menjalani hidup sesuai kehendaknya. Dan untuk contoh makrifat itu sendiri ada seseorang yang mencapai tingkat makrifat itu melihat segala peristiwa dalam kehidupannya sebagai kehendak Allah dan menerimanya dengan lapang dada. Kemudian merasakan cinta dan rindu yang mendalam kepada Allah sehingga seluruh perbuatannya diarahkan hanya untuk mencari ridhonya. Jadi keempat aspek tadi itu saling melengkapi. Jadi jika kita ingin mencapai makrifat, nah seseorang itu harus memulai dari awal, yaitu dari syariat, lalu melanjutkan ke thariqat dan hakikat. Untuk 10 tanda mahabbah ilahiyah atau cinta kepada Allah itu, untuk yang pertama ada menyukai apa yang disukai Allah. Jadi seseorang mencintai Allah akan selalu menyukai hal-hal yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah seperti kebaikan, keadilan, dan ibadah. Seperti contohnya bahwa ketika orang yang menyukai apa yang disukai Allah, mereka itu akan berusaha
melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh seperti sholat, membaca Al-Quran, dan menolong sesama. Kemudian yang kedua ada membenci apa yang dibenci Allah, yaitu orang yang mencintai Allah akan menjauhi hal-hal yang dilarang dan dibencinya, seperti maksiat, kezaliman, dan keburukan. Seperti contoh bahwa jika orang yang membenci apa yang dibenci Allah, mereka itu akan menjauhi riba, menjauhi perbuatan seperti berbohong atau berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian yang ketiga ada selalu mengingat Allah, yaitu berzikir. Hati yang penuh cinta kepada Allah senantiasa terhubung dengan Allah melalui zikir, baik secara lisan maupun dalam hati. Kemudian contohnya seperti kita berzikir secara rutin, kemudian membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan istighfar setiap hari. Kemudian yang keempat ada rindu untuk bertemu Allah, yaitu tanda cinta sejati kepada Allah adalah kerinduan untuk bertemu. Contohnya seperti menantikan waktu sholat dengan gembira dan berdoa agar dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian yang kelima, ada mendahulukan kehendak Allah di atas segala sesuatu. Maksudnya ini ketika seorang yang mencintai Allah itu akan selalu memprioritaskan kehendak dan perintah Allah dibandingkan keinginan pribadi atau duniawi. Seperti contohnya mengutamakan sholat tepat waktu meski sedang sibuk bekerja atau berbisnis. Kemudian yang keenam ada bersabar dalam ketaatan, yaitu mahabbah kepada Allah membuat seseorang sabar dalam melaksanakan ibadah dan menjauhi dosa meskipun berat atau melelahkan. Contohnya seperti kita tetap istiqomah dalam berpuasa atau beribadah malam meski badan kita itu lelah. Kemudian yang ketujuh ada merasa senang dengan Allah, yaitu hati yang mencintai Allah akan merasa tentram ketika bersendirian atau bermunajat kepada Allah. Contohnya ketika kita itu merasa damai saat berdoa, kemudian sholat tahajud atau membaca Al-Quran di waktu sepi. Kemudian yang kedelapan ada cinta kepada sesama makhluk karena Allah, yaitu orang yang mencintai Allah akan mencintai ciptaannya juga, baik manusia maupun makhluk lain dengan tujuan mendapatkan ridho Allah. Contohnya seperti kita menyayangi anak yatim, membantu orang yang kesusahan, dan menjaga lingkungan hidup. Kemudian yang kesembilan ada takut kehilangan cinta Allah, yaitu tanda cinta adalah rasa takut kehilangan kedekatan dengan yang dicintai. Seorang hamba akan khawatir jika Allah tidak lagi mencintainya. Contoh ketika kita merasa gelisah jika tidak beribadah atau melakukan dosa, lalu segera bertaubat. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10 ada mengorbankan dunia untuk akhirat, yaitu seorang yang mencintai Allah tidak terlalu terikat pada kenikmatan dunia dan rela mengorbankan kesenangan dunia demi mencari ridho Allah. Contohnya seperti kita bersedekah atau menginfakkan sebagian harta kita untuk amal kebaikan atau memilih hidup sederhana agar lebih fokus kepada ibadah. Dari beberapa tanda cinta kepada Allah ini menunjukkan cinta yang mendalam kepada Allah, yaitu membawa hambanya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama ada wahdat al-syuhud atau kesatuan penyaksian, di mana wahdat al-syuhud ini pandangan bahwa semua yang tampak di dunia ini pada hakikatnya adalah manifestasi Allah. Namun fokusnya bukan pada keberadaan makhluk, melainkan pada penyaksian bahwa hanya Allah yang benar-benar ada. Kemudian dalam wahdat al-syuhud ini, makhluk dianggap ada, tetapi peran dan eksistensinya tidak memiliki arti jika dibandingkan dengan Allah. Seseorang menyaksikan keagungan Allah dalam segala hal, meskipun sadar akan dualitas atau makhluk dan Allah. Kemudian contohnya ada ketika kita melihat keindahan alam, seseorang itu tidak hanya melihat pohon, gunung, atau lautan, tetapi kita menyaksikan kekuasaan Allah yang menciptakan semuanya. Kemudian analogi logisnya itu ketika kita seperti melihat bayangan di cermin. Bayangan itu ada, tetapi keberadaannya bergantung sepenuhnya pada wujud asli yang terpantul. Kemudian yang kedua ada wahdat al-wujud. Wahdat al-wujud ini adalah keyakinan bahwa hanya Allah yang benar-benar ada secara hakiki, sedangkan makhluk hanya manifestasi atau pantulan dari wujud Allah. Konsep ini lebih mendalam dibanding wahdat al-syuhud tadi karena memandang bahwa makhluk itu sebenarnya tidak memiliki keberadaan independen. Segala sesuatu adalah ekspresi atau manifestasi wujud Allah. Contohnya ketika air dalam bentuk es atau uap cairan itu tetaplah air. Makhluk-makhluk di dunia hanyalah bentuk dari keberadaan Allah. Kemudian analogi logisnya itu seperti sinar matahari yang menerangi bumi. Sinar itu ada tetapi tidak berdiri sendiri. Ia bergantung pada sumbernya, yaitu matahari. Kemudian yang ketiga ada hulul atau inkarnasi Tuhan dalam makhluk. Hulul sendiri ini adalah doktrin yang menyatakan bahwa Allah masuk atau bersemayam dalam diri manusia, dalam diri makhluk tertentu. Dalam pandangan ini, sebagian sifat keilahian Allah itu melekat pada makhluk. Nah, hulul sendiri ini sering dianggap kontroversial karena menekankan bahwa Allah dapat bersemayam dalam makhluk tertentu, seperti dalam diri Nabi Isa, menurut pandangan tertentu dalam Islam. Contohnya dalam kisah Al-Halaj yang mengatakan Ana al-Haq atau aku adalah kebenaran mutlak, dianggap sebagai ekspresi dari hulul karena ia merasa kehadiran Allah dalam dirinya. Kemudian analogi logisnya seperti listrik yang mengalir dalam lampu. Lampu itu menerangi karena ada listrik di dalamnya, tetapi listrik itu bukanlah lampu itu sendiri. Kemudian yang keempat ada itihad atau penyatuan dengan Allah. Itihad ini adalah konsep penyatuan hamba dengan Allah secara spiritual
sehingga tiada lagi perbedaan antara hamba dan Allah dalam pengalaman rohani. Dalam itihad ini sendiri, seseorang merasa dirinya larut sepenuhnya dalam wujud Allah. Itihad ini adalah puncak perjalanan spiritual di mana ego atau diri seseorang lenyap dan tersisa hanyalah Allah. Ini bukan berarti hamba menjadi Allah, melainkan hamba menyatu dalam kehendak dan cinta Allah. Kemudian contohnya ketika seorang sufi mencapai makom tertinggi dalam zikir atau ibadah, ia merasa seluruh eksistensinya itu larut dalam kehadiran Allah. Kemudian analogi logisnya, itu kita seperti setetes air yang jatuh ke lautan. Setetes itu masih air, tetapi tidak lagi terpisah dari lautan. Nah, dari masing-masing konsep ini itu memiliki pendekatan yang mendalam terhadap hubungan Allah dan makhluk, serta memerlukan pemahaman hati-hati agar tidak keliru dalam penafsirannya.